Ketika pertama kali saya belajar coding, saya banyak melakukan kesalahan dan membuang waktu bertahun-tahun. Saya stuck, bingung mulai dari mana, dan sering hampir menyerah. Tapi, jika saya bisa kembali lagi ke titik nol, saya yakin bisa membangun proyek pertama saya hanya dalam waktu beberapa bulan saja dan tanpa stres yang berlebihan. Oleh sebab itu, pada video ini, saya akan berbagi 6 step praktis yang akan saya lakukan jika saya mulai belajar coding lagi dari nol. Jika Anda ikuti step ini, saya yakin Anda dapat menghindari kesalahan yang saya lakukan dan dapat menguasai coding dengan cepat. Step pertama adalah yang paling penting, tapi juga paling sering diabaikan. Ketika awal saya belajar coding, saya langsung belajar beberapa bahasa pemrograman seperti C++, VB.NET, Delphi, dan Java. Tapi sejujurnya, saya tidak tahu itu untuk apa. Saya hanya belajar saja karena itu bagian dari mata kuliah wajib. Suatu ketika, pada mata kuliah web, seorang dosen menunjukkan sebuah halaman depan website yang paling populer waktu itu, yaitu Facebook. Tapi, itu bukan halaman depan Facebook yang sebenarnya. Itu hanya halaman depan Facebook yang dibuat menggunakan HTML dan CSS. Kemudian saya berpikir, wow, jika saya belajar web, maka saya mungkin bisa membuat sosial media seperti Facebook dan menjadi miliarder suatu saat nanti. Oleh karena itu, saya hanya fokus belajar web programming karena saya punya alasan yang kuat kenapa saya harus belajar web. Jika saya belajar coding lagi dari nol, ini adalah langkah awal yang akan saya lakukan, yaitu temukan alasan kenapa belajar coding. Ini sangat penting dan akan menjadi arah apa yang akan kita pelajari berikutnya. Jika kita tidak mengetahui alasan kenapa belajar coding, itu seperti seorang kapten kapal yang berlayar di tengah lautan dan tidak tahu arah kemana akan pergi, pada akhirnya terombang-ambing di tengah lautan. Step 2 tidak kalah pentingnya, tapi juga paling sering dilewatkan. Ketika saya memutuskan ingin belajar web programming, saya langsung belajar HTML dan CSS. Tapi, ada satu permasalahan. Website yang saya bangun menggunakan HTML dan CSS tidak bisa diakses oleh semua orang karena datanya masih di komputer saya. Oleh karena itu, saya perlu mengonlinekan website saya ke hosting agar dapat diakses oleh semua orang. Tapi, waktu itu saya masih awam tentang hosting. Itulah kenapa, jika saya belajar coding lagi dari nol, saya akan belajar dasar internet terlebih dahulu sebelum mulai coding. Tidak perlu kompleks, cukup konsep sederhana seperti apa itu internet, apa itu HTTP, apa itu hosting, apa itu domain, apa itu browser, dan cara kerjanya. Ini penting agar kita bisa melihat gambaran seperti apa cara kerja website di internet. Step 3 adalah tentang bagaimana memilih bahasa pemrograman. Ketika awal saya belajar coding, saya memilih bahasa pemrograman yang salah. Saya mau belajar web programming, tapi saya malah belajar C++. Dosen saya menyarankan untuk belajar HTML, CSS, dan PHP. Mengingat HTML dan CSS bukan bagian dari bahasa pemrograman, melainkan hanya markup dan styling, pada akhirnya saya belajar PHP. Tapi, setelah beberapa tahun belajar PHP, saya menemukan masalah dengan PHP. Website yang saya bangun menggunakan PHP tidak interaktif. Saya tidak bisa melakukan request ke server tanpa halamannya reload. Saya tidak bisa membuat modal atau pop-up. Saya juga tidak bisa memanipulasi DOM dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membuatnya interaktif, dibutuhkan JavaScript. Dengan kata lain, jika saya belajar PHP, ujung-ujungnya saya juga akan dipaksa belajar JavaScript. Mengingat Node.js semakin populer, akhirnya kita bisa membuat kode JavaScript di sisi server. Jadi, kita bisa membuat website interaktif tanpa PHP sama sekali. Hanya dengan belajar JavaScript, bisa untuk backend dan frontend. Jika saya mulai coding lagi dari nol, maka saya akan memilih bahasa pemrograman yang paling populer dan paling banyak digunakan, yaitu JavaScript. Tapi, saya juga tidak akan berlama-lama belajar JavaScript, dan saya langsung pindah ke TypeScript. Karena JavaScript seperti save tanpa panduan, sementara TypeScript seperti save dengan panduan. Step 4 adalah tentang fundamental. Jujur saja, saya banyak membuang waktu di sini. Saya melakukan hal yang umum dilakukan kebanyakan orang ketika belajar fundamental. Pergi ke W3 School dan belajar semua fundamental dari awal hingga akhir. Tapi,
Setelah beberapa bulan belajar fundamental, saya tetap saja masih bingung. Saya seperti mendapatkan alat aneh, tidak tahu untuk apa dan kapan digunakan di dunia nyata. Oleh karena itu, saya mencari contoh kasus yang bisa saya tiru dan modifikasi. Dengan demikian, saya dapat memahami kapan harus menggunakan function, variable, if, array, loop, dan sebagainya. Jika saya belajar coding lagi dari nol, saya tidak akan menghabiskan banyak waktu di fundamental, melainkan saya akan temukan keseimbangan antara fundamental dan contoh kasus. Karena ini adalah cara cepat untuk memahami coding. Step 5. Ini adalah step yang akan membuat proses belajar coding 3 kali lebih cepat. Berbicara tentang contoh kasus, terkadang kita mendapatkan project open source yang dibuat oleh orang lain di GitHub. Kita tinggal clone dan berjalan dengan baik. Tapi, kita tidak mengerti kenapa kodenya ditulis seperti itu dan bagaimana cara kerjanya. Dulu, saya menghabiskan waktu berjam-jam mencari jawaban di Google dan forum. Tapi, seringkali hasilnya membingungkan dan tidak nyambung dengan masalah yang saya hadapi. Jika saya mulai coding lagi dari nol, saya akan menggunakan AI untuk membantu saya memahami kode tersebut. Untungnya, pada VS Code terdapat AI yang bisa membantu kita secara langsung, yaitu GitHub Copilot. Kita tinggal minta AI untuk menjelaskan kode tersebut dan dalam hitungan detik, kita telah mendapatkan penjelasan yang detail kenapa kode tersebut ditulis demikian. Dengan menggunakan AI, kita bisa belajar coding lebih cepat karena kita bisa memahami berbagai macam contoh kasus dengan cepat. Step 6. Ini adalah step yang akan membawa skill coding kita ke level berikutnya. Di tahun-tahun awal saya belajar coding dan telah merasa cukup memahami konsep coding dan logika program, saya dihadapkan dengan proyek. Ternyata, mengerjakan proyek di lapangan jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Saya kesulitan mengubah proses bisnis menjadi rancangan database yang baik. Tanpa rancangan database yang baik, maka tidak akan ada sistem informasi yang bisa dibangun. Saya mencoba belajar sendiri, tapi hasilnya nihil dan hanya menghabiskan waktu. Oleh sebab itu, saya mencari seseorang yang berpengalaman di lapangan dan meminta bantuannya untuk menganalisis proses bisnis hingga menjadi rancangan database yang baik. Tapi, saya harus membayar mahal untuk itu. Padahal, total project tidak seberapa. Akhirnya, saya hanya mendapatkan 20% saja dari total project. Jika saya mulai belajar coding lagi dari nol, saya akan mencari mentor yang berpengalaman di lapangan dan saya bersedia bekerja untuknya secara gratis beberapa bulan, asalkan saya bisa belajar bagaimana mengubah proses bisnis menjadi rancangan database yang baik. Ini adalah skill yang hanya dimiliki oleh orang yang berpengalaman. Tentu saja di kampus kita belajar tentang ini, tapi di kampus terlalu disederhanakan. Sementara di lapangan tidak seperti itu. Jika kita belajar skill ini, maka kita bisa mendirikan perusahaan IT konsultan sendiri dan menggarap proyek dari berbagai macam proses bisnis. Tidak hanya itu, jika kita menguasai skill ini, maka kita tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI sampai kapanpun. Karena masalah dan kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda dan AI tidak bisa menyelesaikan masalah ini.